Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak. Tidak mengajar hari ini Pak. Jadi kegiatan hari ini adalah rangkaian daripada kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin. Dimana ini akan menjadi sebuah kebudayaan untuk saya dalam arti kita akan adakan diskusi untuk pasca observasi setelah kegiatan observasi yang dilakukan kemarin. Baik Pak, kita akan mengadakan perbincangan sedikit untuk kegiatan pembelajaran Bapak. Kira-kira daripada hasil pembelajaran Bapak di kelas, apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pembelajaran Bapak? Terima kasih Bu, sebagaimana yang telah Ibu saksikan pada saat observasi bahwa di dalam kelas itu masih ada beberapa siswa yang belum termotivasi untuk belajar, atau motivasi setiap siswa itu masih berbeda-beda. Ada yang motivasinya, diskusinya bagus, aktif, ada juga siswa yang masih pasif. Dua kali yang saya dapatkan dari saat observasi. Ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi kendala bagi siswa? Ada yang aktif, kemudian ada yang kurang aktif, kemudian ada yang acuh-acuh. Yang menjadi kendala perlu kita pahami bahwa dalam karakter setiap siswa itu pasti berbeda-beda Bu. Jadi otomatis yang membedakan itu adalah karakter. Tetapi solusi-solusi yang saya lakukan selama ini itulah pentingnya kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita memberikan pembelajaran, materi atau evaluasi kepada siswa itu harus sesuai dengan minatnya, sesuai dengan karakternya yang berbeda-beda tadi. Untuk mengetahui kemampuan siswa, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa melakukan kegiatan atau pemberian tugas secara berbeda-beda atau berdiferensiasi. Selain daripada berdiferensiasi, apa yang Bapak lakukan? Itu tadi kemudian pentingnya pendidikan atau pembelajaran yang sosial dan emosional. Apa yang sosial dan emosional supaya kita bisa mengetahui sampai di mana siswa dalam berkolaborasi, pentingnya bekerja sama. Kemudian emosional, di dalam melakukan pembelajaran guru harus memiliki juga sikap emosional, bisa mengendalikan emosi, karena ketika melihat siswa yang atau menghadapi siswa yang berbeda-beda karakter ini dibutuhkanlah pengendalian emosi. Gitu. Jadi mungkin sebelum Bapak memulai pelajaran atau sementara memulai pelajaran, Bapak menguasai atau well-being kepada siswa mengenai perasaannya. Iya, perasaan. Sehingga ketika Bapak melakukan kegiatan yang senang, mungkin akan terinfluence kepada siswa yang akan merasa senang. Jadi mungkin Bapak kira-kira kalau ada siswa yang moodnya atau perasaannya kurang bahagia pada saat itu, apa yang Bapak lakukan? Itulah pentingnya lagi ice breaking. Jadi di sela-sela pembelajaran seperti Ibu saksikan pada saat saya observasi, itu saya melakukan observasi. Untuk apa itu? Saya melakukan ice breaking. Untuk apa itu ice breaking? Supaya bagaimana kita menumbuhkan semangat siswa, bagaimana kita menyegarkan perasaan siswa supaya siswa mood atau memiliki motivasi untuk belajar. Baik, iya. Jadi mengenai tentang ice breaking, apakah kegiatan ice breaking ini menyita waktu Bapak dalam hal penyajian materi atau tidak? Tidak menyita, karena ice breaking saya lakukan seperti yang Ibu saksikan, itu saya lakukan di sela-sela pembelajaran. Baik, jadi tidak mengganggu Pak. Tidak mengganggu. Baik itu diferensiasinya, kemudian penguasaan emosional kepada siswa, kemudian ditambah lagi ice breaking ini sangat membantu dalam pembelajaran Bapak, sangat membantu. Baik. Kemudian hal positif apa yang Bapak temukan dalam melakukan ketiga jenis kegiatan ini? Hal positif yang saya temukan Bu, yaitu dapat mengetahui bahwa pentingnya kita melakukan ice breaking untuk menyegarkan siswa. Kemudian guru harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya memandang bahwa siswa itu berbeda-beda, tidak sama. Siswa itu memiliki bakat tertentu atau bakat masing-masing. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita melakukan pengendalian emosi supaya ketika kita menemukan siswa-siswa yang bermasalah atau siswa yang tidak mood dalam belajar, kita bisa mencari solusi. Kemudian pentingnya juga pembelajaran yang sosial supaya siswa diajarkan bisa berdiskusi atau hidup sosial atau bekerja sama antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya melihat dan mengamati bahwa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui sampai di mana atau pengetahuan siswa itu berbeda-beda,
Untuk mengetahui itu kita lakukan pemberian soal yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ice breaking adalah sebagai penyemangat atau menyegarkan kembali perasaan atau pikiran siswa. Baik, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya dalam hal ini? Apakah berhubungan dengan pembelajaran Bapak atau metode yang Bapak gunakan? Terima kasih Bu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan untuk kedepannya untuk perbaikan dan bahan evaluasi buat saya juga, yaitu yang pertama melakukan diskusi dengan guru seperti ini contohnya Bu. Kemudian yang kedua, hasil-hasil dari diskusi dan evaluasi yang telah dilakukan pada saat pasca ini saya akan perbaiki, utamanya tadi kita bagaimana melakukan pembelajaran yang berapresiasi, bagaimana kita harus melakukan ice breaking, penting ice breaking dalam kelas, kemudian bagaimana memilih model dan metode pembelajaran sesuai dengan karakter dan minat siswa masing-masing. Baik, jadi yang Pak sampaikan akan mengadakan diskusi kepada rekan-rekan sejawat atau dengan pimpinan secara langsung. Kira-kira ini kapan Bapak akan lakukan? Apakah minggu depan, 1 bulan berikutnya atau kapan? Insya Allah minggu depan, karena apa yang saya rasakan dan apa yang saya temui hal positif di dalam pembelajaran saya ini itu dapat memberi efek positif kepada siswa juga. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak boleh saya simpan atau tidak boleh saya tampung, harus saya teruskan kepada teman-teman yang lain. Baik, kemudian untuk pelaksanaan yang akan Bapak lakukan baik di diskusi bersama rekan-rekan sejawat, kira-kira adakah yang akan membantu Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut? Yang akan membantu Bu, pasti yang pertama adalah pimpinan, kemudian rekan sejawat dan bantuan dari siswa. Karena meskipun kita sehebat apapun kita memilih metode dan model pembelajaran, kalau siswanya juga tidak termotivasi atau tidak mau membantu dan mendukung proses program itu, Bu, saya pikir mustahil terjadi. Baik, jadi adanya dukungan teman-teman sejawat, kemudian siswa serta pimpinan yang akan memberikan support kepada Bapak sehingga bisa melaksanakan kegiatan Bapak dengan baik atau terencana. Ya. Baik, terima kasih Pak Tamil, semoga Bapak mempunyai kesehatan yang lebih baik sehingga perencanaan Bapak menjalankan kegiatan akan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih banyak atas waktunya dan kerjasamanya. Terima kasih.